Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Serambi Religius. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, saya berharap semoga ibu bapak, saudari-saudara umat beriman sekalian senantiasa diberkati oleh Tuhan selalu. Pada kesempatan ini saya mau mengajak ibu bapak, saudari-saudara, putra-putri Bunda Maria di seluruh Nusantara untuk mendalami secara istimewa soal bagaimana kita menghayati realitas yang berbicara tentang rosario. Menarik untuk menyimak soal rosario suci ini. Rosario ini dengan gampang dibawa kemana-mana. Di dalam mobil digantungkannya. Dan di rumah juga digantungkannya. Di leher bahkan ada rosario gelang tangan. Semuanya ini sah-sah saja. Yang penting adalah dia berada di posisi yang tepat dan dinyatakan layak. Lalu pertanyaan lanjut adalah, kapan rosario itu dipakai untuk berdoa? Umat Katolik di seluruh dunia kini sedang membangun kecintaan secara istimewa di bulan yang penuh rahmat, yaitu bulan rosario. Tentu bicara soal rosario, kita tidak terlepas dari peran Bunda Maria. Maka rosario merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Bagi umat Katolik, rosario tidak hanya dipakai untuk berdoa, tetapi terkadang juga untuk fashion atau gaya hidup, sebagaimana sudah saya utarakan di bagian awal tadi. Terlepas dari apapun tujuan kita memakai rosario, alangkah baiknya saya mau mengajak untuk melihat 10 fakta tentang rosario ini. Ingin saya tunjukkan kepada ibu bapak saudari-saudara sekalian apa itu 10 faktanya. Yang pertama, rosario berarti mahkota mawar. Kata rosario sendiri berasal dari bahasa Latin rosarium yang berarti mahkota mawar. Saat kamu berdoa rosario, kamu seperti sedang berjalan melalui sebuah taman mawar yang indah milik Bunda Maria. Maka sungguh luar biasa harumnya semerbak di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, kapan rosario itu mulai dipakai untuk berdoa oleh Bunda Maria? Manik-manik rosario digunakan sejak abad ketiga. Para biarawan timur mengembangkan berbagai bentuk rosario. Lalu gereja Katolik mengadopsi rosario dalam bentuknya seperti sekarang pada abad yang kesekian ini. Semuanya berkat Santo Dominik yang dipercaya telah menerima semua secara langsung dari Bunda Maria. Santo Dominik juga bekerja keras mengumandangkan tentang pentingnya berdoa rosario sebagaimana sudah saya paparkan dalam edisi Serambi Religius sebelumnya. Yang ketiga, peristiwa besar dalam sejarah rosario adalah penampakan Bunda Maria di Fatima,
Portugal. Bunda Maria menampakkan diri sebanyak 6 kali kepada Luzia de Jesus, Francisco, dan Jacinta Marto. Penampakan pertama pada tahun 1917 dan penampakan terakhir dengan keajaiban matahari yang luar biasa. Pada kesempatan itu, Bunda Maria mengungkapkan identitasnya, jati dirinya sebagai Our Lady of the Rosary. Bunda adalah Ratu Rosario. Bahkan Bunda Maria menitipkan pesan kepada ketiga anak itu untuk memberitahukan kepada seluruh dunia agar tekun berdoa rosario. Yang keempat, rosario tidak hanya dipakai orang-orang Katolik. Ini harus dipegang teguh. Berbeda dengan agama Islam, dalam hal ini tasbih. Mereka menyebut nama-nama Allah melalui bulir-bulir di tasbih itu. Sedangkan rosario ini sendiri, jangan kamu berpikir hanya dipakai atau menjadi kalung rosario. Faktanya, Gereja Ortodoks Timur Yunani dan Turki memiliki rosario dengan 100 manik. Sedangkan Gereja Ortodoks Rusia memiliki rosario dengan 103 manik. Gereja Katolik Roma memiliki 59 manik rosario, di mana 53 manik atau butir untuk doa Salam Maria dan 6 lainnya untuk doa Bapa Kami. Yang berikut, rosario juga bisa dipakai sebagai sebuah hadiah. Kalung rosario telah lama menjadi salah satu kado atau hadiah yang bisa diberikan kepada orang-orang yang terkasih. Bahkan tertarik sekali saya pernah menghadiri acara resepsi pernikahan. Lalu sang MC bertanya kepada sang pengantin, kepada pengantin perempuan ditanyakan lebih awal. Dikatakan, "Mengapa Anda tertarik dengan sang cowok di hadapanmu ini?" Dia mengatakan, "Saya mulai tertarik dengan abang ini karena ketika saya berulang tahun, beliau menghadiahkan saya rosario." Lanjut MC, "Mengapa harus Anda tertarik? Kan hal yang biasa. Saya berpikir bahwa abang ini memberikan saya rosario, berarti abang ini hidupnya tidak jauh dari rosario, golongan klaster kudus dewasa ini. Dan saya percaya dia akan melindungi saya di jalan yang benar." Semua pengunjung, semua undangan ketawa dan luar biasa. Bisa sebagai hadiah. Yang keenam, rosario sebagai pelindung. Banyak orang Katolik percaya bahwa memiliki rosario bisa melindungi diri dari berbagai mara bahaya. Orang Katolik yang menggunakan kalung rosario merasa aman dan nyaman. Kalau untuk pribadi saya sendiri, kemana-mana pasti rosario di saku celana saya. Mau disebut sebagai pelindung, ya terserah. Mau sebagai supaya bersatu dengan Bunda Maria dalam seluruh perjalanan hidup, terserah wae, tidak masalah. Yang berikut, Bapak Paus Rosario. Siapa itu? Paus Leo ke-13 yang hidup pada tahun 1878 sampai 1903 dikenal sebagai The Rosary Pope atau Paus Rosario.
Gelar itu diberikan karena peran besar Paus Leo yang ke-13 yang terus mendorong umat Katolik di seluruh dunia untuk berdoa rosario. Bahkan selama 6 tahun, Paus Leo ke-13 menulis sebuah ensiklik singkat tentang rosario yang paling kudus. Kedelapan, kita melihat rosario dalam peristiwa terang. Selain Paus Leo ke-13, satu paus lagi juga terkenal, yaitu Paus Yohanes Paulus II. Itu pribadi yang sangat mencintai doa rosario. Bahkan dia berperan besar dalam penguatan iman Katolik melalui doa rosario. Sebelumnya, doa rosario itu hanya terdiri 3 peristiwa, yaitu peristiwa mulia, peristiwa gembira, dan peristiwa sedih. Namun, semenjak tahun 2002, ada satu penambahan peristiwa, yaitu peristiwa terang, peristiwa cahaya. Penambahan itu dibuat oleh Paus Yohanes Paulus II melalui surat apostolik Rosarium Virginis Mariae pada bulan Oktober tahun 2002. Yang ke-9, rosario itu doa favorit Bunda Maria. Seperti dilansir dari CatholicChange.com, doa rosario adalah doa favorit Bunda Maria, dan baginya dengan berdoa rosario, umat Katolik semakin dekat dengan Tuhan dan Bunda Maria. Dengan demikian, fakta yang terakhir yaitu berdoa rosario berarti kita merenungkan Injil dan kisah Yesus Kristus. Setiap peristiwa di dalam doa rosario berisi tentang perjalanan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Dengan demikian, kita merenungkan Injil dan mendalami semua karya keselamatan Yesus Kristus. Demikianlah Ibu Bapak Saudari-saudaraku, ada 10 fakta tentang rosario yang wajib kita ketahui. Maka silakan tumbuhkan semangat kecintaanmu terhadap rosario, dan ingat, per Mariam ad Jesum. Rahmat Allah ada dan keselamatan menaungi kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.